Manajemen sumber daya perairan itu kita mempelajari terkait anatomi ikan, terus juga fisiologis ikan. Terus nanti kalau sudah bertambah dari semester itu kita mempelajari terkait pengkajian stok, terus nilai estimasi ikan di alam itu seberapa banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kenalin, aku Salsabila Syafia Putri, biasa dipanggil Salsa, mahasiswi semester 6 dari program studi Manajemen Sumber Daya Perairan IPB University. Awal mula aku mengapa memutuskan untuk berkuliah di IPB itu karena adanya sosialisasi dari abang kakak yang dari daerahku yang datang ke sekolah menjelaskan terkait apa itu IPB, jurusan-jurusan apa aja yang ada di IPB. Nah, salah satunya ternyata ada Fakultas Perikanan dan program studinya itu ada Manajemen Sumber Daya Perairan. Dan emang sebelumnya saya juga tertarik dengan perikanan, oleh karena itu mengapa saya memilih IPB. Dan ternyata IPB juga pas saya cari-cari terkait informasi terkait IPB itu IPB menjadi salah satu universitas terbaik di Indonesia. Jadi saya memutuskan untuk berkuliah di IPB. Alhamdulillah aku masuk ke IPB itu lewat jalur undangan atau biasa dikenal dengan SNMPTN. Alasanku memilih manajemen sumber daya perairan atau MSP yaitu karena awal mulanya juga udah tertarik sama dunia perikanan, dan di mana MSP ini juga bagaimana cara kita tuh dapat mengelola terus memanfaatkan sumber daya perairan yang ada di Indonesia. Nah, Indonesia juga kan salah satu negara di mana luas perairan itu sangat luas dibanding dengan daratannya. Jadi pengen tahu banget nih gimana sih cara mengelola perairan itu dengan baik, seperti itu. Manajemen sumber daya perairan atau MSP itu merupakan program studi yang berfokus pada pengelolaan sumber daya perairan mulai dari air tawar, air payau maupun air laut, di mana ini juga berkaitan dengan kelestarian, konservasi, dan perikanan yang berkelanjutan. Jadi kita berfokus pada proses pengelolaan, pemanfaatan, dan pelestarian sumber daya perairan. Ya, untuk dosen-dosen yang ada di MSP atau Manajemen Sumber Daya Perairan ini itu banyak sekali ya, dari mulai dosen senior ataupun dosen mudanya. Dan untuk dari masing-masing dosen tersebut juga untuk kegiatan belajarnya itu kita diberikan PBL atau Problem Based Learning. Nah, di mana kita dikasih atau diberi suatu masalah atau kasus-kasus ataupun pemicu yang nantinya harus kita selesaikan per kelompok kayak gitu. Yang nanti output akhirnya itu kita ada presentasi. Jadi kita tahu apa saja dari pemicu-pemicu yang disampaikan seperti itu. Ya, untuk dosen muda sendiri yang ada di MSP itu tidak banyak dibanding dengan dosen senior. Namun dari dosen-dosen muda tersebut kita tuh lebih enak untuk sharing apa aja yang ingin kita tanyakan gitu. Karena jatuhnya itu kita seperti teman gitu. Jadi lebih enak untuk mengkomunikasikan hal-hal apa aja yang ingin kita sampaikan gitu. Ya, untuk pertemanan di MSP itu seru banget karena di MSP juga ada kata-kata kita tuh tidak bisa sendiri di MSP kayak gitu. Jadi mulai dari mengerjakan tugas ataupun hal lainnya itu bersama-sama. Jadi kalau ada yang kesulitan pasti kita bantu. Nah, mulai dari situ kebersamaan itu muncul kayak gitu. Terus selain itu juga dari program ataupun dari departemen dan fakultas itu banyak sekali acara atau event-event yang mengharuskan adanya keikutsertaan gitu dari teman-teman MSP. Jadi dari situ kita bisa main bersama ataupun yang lainnya gitu.
di manajemen sumber daya perairan itu kita mempelajari terkait anatomi ikan, terus juga fisiologis ikan. Terus nanti kalau sudah bertambah dari semester itu kita mempelajari terkait pengkajian stok, terus nilai estimasi ikan di alam itu seberapa banyak, terus nanti hal-hal apa aja yang harus kita lakukan, dan juga kita melakukan pengelolaan, pemanfaatan maupun pelestarian yang baik itu seperti apa agar perikanan yang berkelanjutan itu tetap ada gitu. Untuk mata kuliah yang aku sukai yaitu ada namanya PKSP atau Pengelolaan Konservasi Sumber Daya Perairan. Nah, di mata kuliah tersebut itu belajar terkait yang tadi pengelolaan, pemanfaatan ataupun pelestarian yang baik itu seperti apa di dalam konteks sumber daya perairan seperti itu. Ya, untuk mata kuliah yang tidak saya sukai yaitu salah satunya itu ada analisis data, di mana analisis data itu terkait tentang kayak matematika kayak gitu, tapi ini lebih advance-nya lagi atau sedikit lebih sulit. Sebenarnya dari teman-teman juga ada beberapa yang mengerti, mungkin dari sayanya aja yang kurang mengerti gitu. Tapi emang dari analisis data ini yang mata kuliah yang menurut saya sulit seperti itu. Ya, pandangan orang terkait manajemen sumber daya perairan atau MSP itu tuh sulit ataupun ribet karena dari MSP sendiri juga kan banyak praktikum, dan di situ juga bisa dibilang tuh MSP itu padat dari hari Senin sampai Jumat. Bahkan kadang di hari Sabtu itu juga masih ada mata kuliah ataupun praktikum yang harus kita jalani kayak gitu. Namun dari beberapa orang juga mengatakan bahwa MSP itu tuh seru. Kenapa? Karena di MSP ini juga banyak field trip atau jalan-jalan. Jadi praktikum ataupun praktik lapangnya itu langsung ke perairan gitu, baik dari ke pulau-pulau ataupun ke pantai seperti itu. Ya, untuk pengalaman yang menyenangkan selama berkuliah di IPB yaitu bisa mengikuti event-event yang ada di IPB. Salah satunya kalau dari jurusan aku tuh ada kegiatan kayak sporteran ataupun yang lainnya, itu tuh seru banget. Selain itu juga aku pernah mengikuti kegiatan PIMNAS atau Pekan Mahasiswa Nasional, di mana itu aku berkesempatan dengan timku Samara itu mengikuti PIMNAS yang di Malang, dan alhamdulillahnya kami berkesempatan untuk membawa juara perak seperti itu. Itu hal yang paling berkesan selama berkuliah di IPB. Untuk pengalaman yang kurang menyenangkan itu salah satunya karena aku juga angkatan online. Jadi pada saat penerimaan mahasiswa di IPB itu masih online gitu, dan juga kuliah juga masih online melalui Zoom meeting. Jadi dari pembelajaran itu juga masih kurang masuk gitu ke dalam diri aku kalau online. Mungkin itu kalau dari kurang menyenangkan. Untuk uang kuliah, baik itu di MSP ataupun IPB, itu menggunakan sistem UKT atau uang kuliah tunggal. Nah, di mana itu tergantung dari golongan-golongan yang kalian dapat, dan itu juga tergantung dari gaji orang tua kalian. Di mana kalau misalnya memang gaji orang tua kalian besar, jadi otomatis UKT kalian itu juga besar. Namun kalian juga jangan khawatir karena di IPB juga banyak banget beasiswa yang bisa kalian apply gitu, yang nantinya bisa membantu dalam membayar uang kuliah kalian gitu. Ya, untuk peluang karir di MSP sendiri itu tuh luas banget, mulai dari kalian bisa menjadi dosen, peneliti, terus kalian juga bisa bekerja di KKP, terus KLHK, maupun kalian juga bisa menjadi aktivis baik di swasta maupun negeri kayak gitu, aktivis lingkungan gitu. Jadi kalian bisa banyak banget peluang karirnya gitu. Kalau dari segi harapan itu kayaknya aku ingin bekerja dulu,
baik itu di bidang KKP, maksudnya di KKP ataupun di KLHK seperti itu yang emang sesuai atau linear dengan jurusanku. Namun kalaupun nantinya ada berkesempatan untuk berkuliah lebih lanjut ke jenjang S2 atau bahkan S3, itu aku ingin banget gitu, punya rencana untuk berkuliah lanjut. Untuk gelar sarjana yang nantinya akan didapat yaitu SPI atau Sarjana Perikanan. Pesan untuk kalian yang ingin masuk ke jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan atau MSP ini udah tepat banget untuk kalian memilih MSP. Karena mengapa? Di MSP sendiri itu peluang karirnya itu luas banget yang sudah dijelaskan sebelumnya, dan juga kalian harus mempersiapkan lebih baik dari segi belajar ataupun yang lainnya, karena kalian juga bakal bersaing dengan yang lain. Jadi untuk kalian yang ingin masuk MSP, semangat!